nanti akan diperdalam juga pada ibu hamil ya. Jadi kita nanti akan belajar seperti apa yang ada di dalam RPS ya. Prinsip dasar pemeriksaan fisik ya, kemarin dengan Bu Heni sudah. Berarti sama prinsip dasar pemeriksaan fisik itu dengan pada bayi, pada ibu, pada orang dewasa, anak ya. Kalau prinsipnya juga sama, tekniknya juga sama. Ya, hanya yang diperiksa yang temuannya nanti akan berbeda ya. Prinsip dasar pemeriksaan fisik ini juga berkaitan dengan pelajaran yang sebelumnya, termasuk mata kuliah KDM semester 1. Yang pertama adalah pengaturan posisi. Nah, kalau akan melakukan tindakan atau ya perasaan atau tindakan pada pasien, termasuk di dalamnya adalah pemeriksaan fisik, maka posisi tidur harus juga diperhatikan. Mana yang akan diperiksa? Oh, yang akan diperiksa misalnya bagian depan ya berarti posisi terlentang. Kalau misalnya bagian belakang ya dia harus tengkurap. Kalau misalnya kita akan mengukur tinggi badan ya berarti harus berdiri ya, pengaturan posisi. Kemudian tindakan pencegahan universal, kemarin kita sudah belajar ya, PPI, program pencegahan infeksi. Nah, ya kewaspadaan universal. Kemudian metode pemeriksaan fisik. Kalau kita ingin mendapatkan satu gambaran tentang massa di dalam tubuh, ya berarti kita akan melakukan pemeriksaan palpasi misalnya, ya metode. Atau kita ingin mendengarkan ya auskultasi dan kemudian pengkajian terfokus, jadi pada bagian mana yang akan kita lebih banyak kita dalami, dan teknik pemeriksaan yang konsisten. Itu prinsip dasarnya. Kita satu persatu. Nah, pengaturan posisi masih ingat ya, mestinya ini enggak tak tulis ya. Tulisannya enggak ditulis ya, tanya masih ingat apa enggak ya. Ya sudah enggak apa-apa. Ini pemeriksaan apa ini? Posisi apa ini? Posisi apa? Maaf Ibu, PPT-nya tidak jalan. Tidak jalan. Hikmah, sinyal bagus. Posisi sinyal bagus. Siapa yang kira-kira posisi sinyalnya bagus? Ya, silakan di share screen. Dibantu share screen. Sudah kelihatan? Sudah Ibu. Oh ya. Sudah Ibu. Ya, ini posisi apa ini? Dorsal Ibu. Ya, dorsal. Kira-kira untuk tindakan apa saja? Termasuk pemeriksaan apa saja misalnya? Ya, masih ingat ya, pengaturan posisi pasien. Anda kenal pengaturan posisi pasien ada berapa macam? Halo? Ya sudah, saya tak ngomong terus ya. Halo, suara saya dapat didengar? Iya Ibu. Iya, daripada saya tanya kamu nggak jawab, marahi apa namanya, perasaan saya nggak enak karena ngomong nggak direspon. Wis, pokoknya saya tak ngomong, kamu paham tidak? Pokoknya saya tak ngomong ya. Mau? Tidak Ibu. Ya, saya sudah berulang kali ya kalau ngajar kamu ditanya nggak jawab padahal suara saya dapat didengar ya sudah saya tak ngomong saja. Ya, pengaturan posisi pasien itu ada dorsal recumbens, ya, ada litotomi, ada kniches, ya.
Jadi nanti berkaitan dengan pemeriksaan fisik, pasti kita juga akan tahu kalau misalnya dorsal rekumben berarti berkaitan dengan pemeriksaan yang pada daerah-daerah, misalnya termasuk genitalia, ya. Tambah lagi pemeriksaan yang lebih jauh lagi ya dengan litotomi. Kalau knices itu bisa saat akan dilakukan pemeriksaan pada daerah dubur. Ya, kalau kemarin pada saat pemberian obat-obatan atau nanti sebelum ya, belum pemberian obat-obatan, itu juga salah satunya adalah melalui dubur, jadi pakai knices. Bisa dilihat? Ya, ada Trendelenburg, ada semivolar, ada SIM. Ya. Ini review untuk pelajaran pada semester 1 yang dulu. Ya. Nah, teknik pemeriksaan fisik itu, ya teknik pemeriksaan fisik itu bisa dilakukan pemeriksaan berdasarkan fungsinya. Ya, mana yang kira-kira berdasarkan fungsinya? Misalnya pergerakan, ya. Fungsi sarafnya bagaimana, normal apa tidak. Kemudian pakai garpu tala, tes dengar, bisa enggak dia fungsinya baik enggak? Atau pada pemeriksaan dengan misalnya untuk melihat apakah fungsi matanya normal atau tidak, minus apa tidak, itu dengan pemeriksaan Snellen, ya, membaca tulisan di papan dengan jarak berapa meter itu ya, itu juga untuk melihat fungsinya. Kemudian kalau dulu pada saat Anda masuk mungkin kalau masih ingat atau tidak karena posisinya adalah pemeriksaan fisik saat si pensimaru adalah kondisinya sudah COVID ya, misalnya mencium bau, salah satunya adalah mencium bau-bauan, fungsi dari penciuman ya. Tuh. Kemudian yang kedua adalah inspeksi, dilihat, diperhatikan dengan indera mata pemeriksa. Ada enggak perubahan dari mulai warna, ya, bentuknya, itu dari bagian tubuh yang diperiksa. Misalnya pasien kehilangan darah banyak, sehingga kulitnya pucat, ya, dari dilihat inspeksi. Atau mungkin pasien yang kesakitan, dilihat dari jalannya, pasien sempoyongan atau meringis kesakitan ya inspeksi. Kemudian palpasi. Palpasi dapat diraba. Contoh misalnya kita meraba nadi ya, besok kita akan mencoba meraba berapa nadinya. Kita hitung. Oh, nadinya 80 kali per menit, itu dari palpasi. Kalau yang tadi saya sampaikan di ASKEP 1 tadi, itu letak bayi di dalam kandungan apa ya? Lepot, pemeriksaan lepot ya, itu nanti lebih banyak lagi dipraktekkan di ASKEP Ibu 1 ya. Kalau yang secara umum mungkin apakah ada pembengkakan apa tidak, udem atau tidak ya. Kemudian ada pembesaran bagian organ apa tidak ya, dipalpasi, diraba. Jadi menggunakan kekuatan perabaan pada saraf pemeriksa. Kemudian perkusi didengarkan ya. Detak jantungnya bagaimana, berapa. Kemudian kembung apa tidak, ada peristaltik usus apa tidak. Oh, yang auskultasi ya. Kalau yang perkusi di pung 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 gitu ya. Jadi diketok. Diketok. Kalau Anda pas kembung gitu kan. Kembung diketok
bagian perut akan berbunyi. Nah, ini yang perkusi. Kemudian fungsi sarafnya, refleks patella. Ya, itu dilakukan pemeriksaan dengan palu, refleks patella, bukan palu besar, refleks patella, ya, perkusi. Kemudian auskultasi, dengar detak jantung tadi. Kemudian pada saat mengukur tekanan darah itu juga ada auskultasinya. Nah, yang pertama tadi inspeksi, yang diinspeksi apanya? Bentuknya. Oh, bentuknya ternyata bentuknya simetris atau tidak simetris atau terjadi perubahan bentuk. Kalau nanti secara umum ya, secara umum misalnya ada patah tulang itu ada deformitas, perubahan bentuk ya. Kalau yang pada kebidanan pada ibu ya, oh mukanya udem, bentuknya berarti bulat yang lebih besar ya, bengkak. Kalau pada payudara misalnya pembengkakan, membesar, termasuk di situ perut ya, perutnya, bentuknya dilihat. Kemudian warnanya, apakah kuning misalnya atau disebut dengan jaundice, ya, terutama pada kelainan hepar. Atau karena tadi kebanyakan darah yang keluar sehingga banyak darah yang keluar ya, jadi kekurangan darah, kekurangan oksigenasi, maka warnanya kebiruan, pucat, dan posisi ya, posisinya bagaimana? Simetris, miring, ya. Kemudian ukurannya apakah normal atau terjadi pembesaran atau mengecil karena otot-otot yang jarang digunakan untuk aktivitas lama tidak digerakkan, dia akan menjadi atrofi, mengecil. Kemudian tumor itu ada pembengkakan, ya. Pemeriksaan 5 hal ini bisa dilakukan dengan periksa pandang atau inspeksi. Jadi yang mengandalkan pada kekuatan mata pemeriksa dengan indera penglihatan tadi ya. Itu yang pertama, inspeksi. Ya, jadi langkah melakukan inspeksi, atur posisi pasien atau klien sehingga bagian tubuhnya dapat diamati secara detail. Kita mau lihat mana, kita mau periksa bagian mana. Ya. Nah, atur posisi tadi menyesuaikan pada bagian tubuh yang akan dilakukan pemeriksaan. Bagian tubuh yang akan diperiksa harus terbuka. Ya. Kemudian diberikan pencahayaan yang cukup. Maka nanti di laborat ada pen light atau center seperti pen, makanya disebut pen light ya, seperti pen tapi ada sinarnya, ada ininya ya, kecil. Kalau yang di ini ya yang umum itu center ya. Kemudian lakukan inspeksi pada area tubuh tertentu untuk ukuran, bentuk, warna, kesimetrisan, posisi dan abnormalitasnya ya. Jadi apakah ada atau tidak. Nanti kita akan melihat juga lebih-lebih pada misalnya pada ibu hamil ya. Bagaimana bentuknya? Contoh misalnya pada radang mastitis ya, radang pada payudara. Dia bentuknya
pada kelainan-kelainan letak itu juga posisinya memanjang atau membujur ya. Gimana posisinya? Itu dari inspeksi. Bandingkan satu area sisi tubuh dengan bagian tubuh yang lainnya. Kalau lebih besar pada daerah kanan misalnya. Lakukan inspeksi secara cermat, tidak terburu-buru, dan catat hasilnya. Semuanya nanti kita akan catat hasilnya atau dilakukan pendokumentasian. Ya, balik lagi sedikit tentang pencahayaan yang cukup. Ya, selain dengan dibantu dengan senter baterai, maka daerah atau ruang yang untuk melakukan pemeriksaan sinar harus jelas ya, harus cukup. Nah, yang kedua adalah setelah inspeksi, yang kedua adalah palpasi. Ya, palpasi itu adalah pemeriksaan dengan menggunakan indera peraba atau tangan. Ya, untuk menentukan apakah kekenyalanannya, ketahanan, kekerasan, tekstur, dan mobilitas. Ya. Nanti misalnya tangan bidan untuk yang akan datang akan walaupun tangan kayak seperti punya mata ya. Jadi dapat meraba. Oh, ini ternyata bagian kepalanya sudah masuk ke pintu atas panggul misalnya. Atau ini karena posisinya melintang tadi dari inspeksi bagian kanannya, kanan ibu, ya, jadi dinding perut pada bagian kanan, teraba bagian yang keras. Oh, berarti kita asumsikan bahwa itu kepala. Kemudian yang bagian kirinya, oh, lunak. Oh, berarti ini bokong, misalnya. Ya. Atau yang lain, misalnya kalau Anda pernah merasakan peradangan, ya, misalnya wudunen apa misalnya digigit serangga, itu kan di dalam perabaan kelihatannya lebih keras ya. Nah, itu untuk palpasi pemeriksaan yang kedua. Jadi ada ini ada apa saraf-saraf yang ada di telapak tangan pemeriksa ya. Yang harus diperhatikan saat palpasi itu daerah yang akan dipalpasi tidak tertutup, tetapi hanya bagian yang akan dipalpasi. Contoh nanti kita akan melakukan pemeriksaan palpasi pada daerah dada. Ya yang dibuka pada daerah dada dulu, yang perut ditutup dulu. Ya. Kalau kita akan melakukan pemeriksaan pada daerah perut, berarti ya dadanya ditutup, yang perut saja dulu. Ya, begitu. Kemudian cuci tangan dan bersihkan pasti ya, kewaspadaan universal, beritahu pasien hal yang akan dilakukan, minta izin ya. Kemudian perhatikan dengan seksama wajah pasien saat dilakukan palpasi. Contoh ada yang pernah sakit usus buntu? Belum pernah, Ibu. Ya. Jadi kalau usus buntu itu ada pemeriksaan yang menekan pada daerah abdomen ya, bagian ini bagian bawah ya. Jadi kalau misalnya pada saat kita palpasi, pada bagian palpasi, pasien kok kesakitan, nyeri ya. Jadi pada saat kita melakukan palpasi kita juga harus memperhatikan wajah pasien ya, reaksi pasien. Kemudian yang ketiga adalah perkusi. Yang pertama tadi apa teknik pemeriksaan? Yang pertama apa pemeriksaan fisik? Yang pertama inspeksi. Yang kedua palpasi. Yang ketiga perkusi. Ya, perkusi itu atau periksa ketuk. Jadi ada periksa ketuk.
Kita melihat bagaimana batasan konsistensi dan cairan. Adakah gelombang suara? Ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, contoh misalnya pada pemeriksaan gelombang, ya ada cairan atau tidak itu ya dari perkusi. Misalnya pada pasien yang ada cairan ketubannya berlebihan, hidramnion. Ya, hidramnion itu salah satu pemeriksaannya adalah kita melakukan pemeriksaan perkusi tadi, undurasi. Jadi kalau perut ya, perut, kemudian kalau di dalamnya kan berarti cairan ya. Karena hidramnion tadi banyak cairan. Nah, kita lakukan periksa ketuk di daerah salah satu sisi abdomen. Katakanlah misalnya kanan. Tuk 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 ya. Jadi diketuk ya. Tangan kanan kita ada di salah satu ya, tangan kanan katakanlah ya, tangan kanan kita di kiri pasien ya. Kemudian tangan kiri kita mengetuk ya. Jadi diketuk. Tangan kita yang di sini merasakan apakah ada gelombang tadi ya, ada perjalanan cairan tadi ya. Jadi menunjukkan bahwa salah satu itu pemeriksaan yang hidramnion itu ya. Atau gelombang suara. Misalnya pakai garpu tala ya. Bisa pemeriksaan perkusi itu bisa secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Tidak langsung. Pakai pakai dialasi tangan, ketuk ya, atau langsung, jadi tidak perlu dipakai alas ya. Itu adalah yang ketiga, perkusi atau periksa ketuk. Contohnya lagi misalnya yang langsung pada pemeriksaan patella. Patella, tahu patella? Ya, otot apa? Dengkul ya, apa bahasa Indonesianya apa? Dengkul itu apa ya? Ya, Lutut Ibu. ya, lutut ya. Jadi pada lutut itu juga bisa dilakukan pemeriksaan ketuk perkusi dengan refleks hammer. Ya. Kemudian nah ini perkusi yang tidak langsung pakai dialasi, pakai tangan, ya, tek 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 ya, perkusi. Termasuk kalau kembung juga, tek 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 pakai tidak secara langsung dialasi pakai tangan pemeriksa, kemudian dia akan menimbulkan bunyi pada daerah yang bagian bawahnya. Kalau nyaring biasanya bunyinya karena udara ya. Tapi kalau ada airnya, cairannya peka, berat. Itu yang perkusi. Nah, bagaimana bunyi yang dihasilkan pada pemeriksaan perkusi? Ya, ini yang tadi ya. Pada bunyi timpani, intensitas keras, nada tinggi, waktu agak lama, dan kualitas seperti drum. Ini pada lambung. Kemudian pada paru normal, itu bunyi resonan mempunyai intensitas menengah, nada rendah, waktu lama, kualitas bergema. Ya kalau mungkin awal ya kresek. Nah, ada apa ini nyaring ya, kalau yang normal. Bunyi personor mempunyai intensitas amat keras, waktu lebih lama, kualitas ledakan. Ini kalau ada emfisema paru, jadi seperti berat gitu di dalam pemeriksaannya. Pada saat pemeriksaan paru, ya, di tok perkusi. Bunyi peka mempunyai intensitas lembut sampai menengah, nada tinggi, waktu agak lama, kualitas seperti petir. Ini pada hati ya. Kemudian bunyi kems mempunyai intensitas lembut pada
tinggi, waktu pendek, kualitas datar. Ini pada otot ya. Kalau yang secara umum itu mungkin kita tidak terlalu menggunakan ya, tetapi yang perkusi yang secara umum ya, terutama yang pada daerah kebidanan, pemeriksaan kebidanan. Nah, yang ke berapa tadi? Inspeksi, palpasi, perkusi, yang keempat auskultasi. Auskultasi atau periksa dengar, yaitu menghitung jumlah getaran per menit. Maka kita bisa menghitung detak jantung, auskultasi ya. Durasi yaitu lama bunyi yang terdengar. Intensitas bunyi yaitu ukuran atau kuat atau lemahnya suara, dan kualitas yaitu warna nada atau variasi nada ya. Jadi pemeriksaan auskultasi. Auskultasi bisa pakai stetoskop 2 ya, atau bikuler atau monokuler, satu bagian yang yang diletakkan ya. Jadi bisa pakai 2 ya, pemeriksaan bikuler pakai yang contohnya misalnya stetoskop itu ya, stetoskop pakai 2 atau monokuler. Jadi kayak corong untuk pemeriksaan detak jantung janin itu monokuler. Nah, ini bentuk stetoskop. Jadi stetoskop itu ada kepala stetoskop, ada selang, ada pendengar. Ini kepalanya ya. Ini bel ini bisa diputer, bisa dibuka, ditutup. Ya, jadi bisa digunakan, bisa bagian kecil sini atau bagian sini. Ini ada skrupnya. Mungkin kalau di rumah ada yang keluarganya, bapaknya atau ibunya perawat atau bidan atau dokter ya bisa mencoba. Tapi kalau belum ya besok saat di laboratorium ya. Kemudian ada selangnya dan ada pendengarnya. Pendengar telinga ini ada yang bikuler 2 ya, atau ada yang mono ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Posisi pasien ya senyaman mungkin. Pastikan pasien dalam keadaan rileks. Kalau kita akan mengukur, menghitung pernafasan pasien ya kita berusaha untuk pasien tidak tahu kalau pernafasannya akan dihitung. Pernafasannya itu ada stetoskop diletakkan di dada, kemudian dadanya dilihat gitu ya. Jadi pasiennya kikuk, risih ya. Jadi nanti pernafasannya akan tidak rileks, bisa ditahan atau jadi menggeh-menggeh ya karena ya dilihat tadi. Pastikan stetoskop sudah terpasang dengan baik dan tidak bocor antara bagian kepala dan selang dan telinga. Ya. Pasang ujung stetoskop bagian telinga, pemeriksa sesuai dengan arah, ukuran, dan lengkungannya. Ada yang ini yang untuk telinga ini itu double cabang, ada 4, jadi ada 2 selang. Yang ini untuk stetoskop yang untuk belajar. Jadi pada saat belajar, mahasiswa menggunakan selang untuk mendengar ini 2 kan. Kemudian yang membimbingnya menggunakan juga selang pendengaran 2 ya. Ada yang bentuknya seperti itu. Kemudian hangatkan dulu kepala stetoskop dengan cara menempelkan pada telapak tangan pemeriksa atau menggosokkan pada baju pemeriksa. Demikian juga pada palpasi tadi. Jadi tangan kita
inikan dulu, dihangatkan dulu, ya. Tempelkan kepala stetoskop pada bagian tubuh yang akan diperiksa dan lakukan pemeriksaan dengan seksama dan sistematis. Pergunakan bel stetoskop untuk mendengarkan bunyi bernada rendah pada tekanan ringan, yaitu pada bunyi jantung dan vaskuler, dan gunakan diafragma untuk bunyi bernada tinggi seperti bunyi usus dan paru. Ya, jadi yang tadi gambarnya kan ada di depan sama belakang, ya. Jadi ini depan sama belakang, yang belakang kecil, ya. Kemudian informasikan hasil pemeriksaan dan dicatat, ya. Nah, itu untuk teknik pemeriksaan pada pemeriksaan fisik. Yang ketiga adalah pemeriksaan fisik per sistem, ya. Yang pertama dilihat adalah pemeriksaan keadaan umum, bagaimana keadaan umum penampilan awal pasien, jalannya, kesadarannya, ya, apakah tampak kesakitan, menyeringai, itu adalah secara umum. Ya. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan fisik kepala sampai dengan leher, kepala, leher. Yang kedua adalah sistem limfatik pada daerah abdomen bagian bawah. Kemudian pemeriksaan fisik sistem kardiovaskuler, ya, pada bagian dada, jantung, ya. Kemudian pernafasan juga pada dada, gastrointestinal pada bagian perut, abdomen. Nah, kira-kira kalau pemeriksaan umum itu selain tadi keadaan umum kesadaran, yang dilihat apa ya? Yang diperiksa. Ya, ini masih lanjutannya ya. Pada daerah urinarius, sistem reproduksi wanita, integumen, kulit, ya. Kemudian muskuloskeletal, neurologi, itu adalah pemeriksaan per sistem. Ya, ini yang secara umum tadi, satu persatu kita akan lihat. Secara umum yang dilihat tadi adalah kesadarannya, tanda-tanda vital, dan antropometri. Berat badan, tinggi badan, lingkar lengan, maka ibu hamil diperiksa BB, TB, lila. Ya. Secara ya kembali ke atas, mulai dari atas kesadaran. Apakah dia sadar penuh, komposmatis, apatis, somnolen, sopor, koma, delirium. Ya. Ini KDM dan dasar manusia yang kemarin semester 1 ya. Kemudian tekanan darah, ini kemarin juga sudah kelihatannya praktek ya. Nanti kalau ini ya semoga nanti secepatnya ada kesempatannya untuk bisa ke kampus ya, bisa melakukan pemeriksaan ini. Tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, frekuensi pernafasan, kemudian berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan. Ini adalah pada pemeriksaan keadaan umum. Ya. Yang kedua adalah tekanan darah. Ya. Saya lupa, apakah Anda pernah melakukan pemeriksaan ini apa belum? Oke. Ya. Ya, lanjut ya. Alat yang digunakan adalah stetoskop dan sphygmomanometer. Ya. Stetoskop dan sphygmomanometer. Ya. Ini nanti caranya ya, dirasakan, diraba, dipasang dulu ya, dipasang, dirasakan, diraba, kemudian dinaikkan, dipompa,
Setelah tidak terdengar, dinaikkan lagi sampai dengan 30, ada penambahan ya sekitar 30 mm hidrogirum ya. Kemudian setelah itu skrob dibuka pelan-pelan sambil didengarkan suara detak jantungnya ya, denyutnya. Dek yang pertama adalah sistole, kemudian kalau dek terakhir kemudian tidak terdengar itu diastol ya, sistol dan diastol ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan denyut nadi. Ini beberapa denyut nadi arteri pembuluh darah yang bisa diperiksa. Radialis, brachialis, kemudian ada inguinalis ya di selakangan ya. Itu berapa arteri-arteri yang bisa diambil pemeriksaan pada denyut nadi. Faktor yang mempengaruhi denyut nadi ya. Denyut nadi adalah usia ya. Usia anak-anak, muda, tua ini akan berbeda. Jenis kelamin, ukuran tubuh, hamil apa tidak, keadaan kesehatan, riwayat kesehatan, kebiasaan konsumsi rokok, kafein, intensitas, lama kerja, sikap kerja, faktor fisik, kondisi fisik, psikis, ini akan mempengaruhi. Contohnya kalau kita ketakutan itu deg-degan ya, maka nadi kita akan bertambah cepat. Kita habis lari-lari gitu, olahraga, maka nadi kita akan cepat. Kemudian pemeriksaan suhu tubuh ya, itu bisa, kalau sekarang yang digital itu pada daerah pakai sensor itu di kulit tubuh ya, apakah di dahi, di kulit tangan ya, itu pakai sensor. Tapi kalau yang secara umum ya, itu adalah pada daerah aksila, ketiak, rektum, kemudian pada daerah oral, ya, pada daerah mulut ya, daerah mulut. Kalau saat ini dengan adanya kewaspadaan universal ya, kalau menggunakan misalnya termometer yang seperti ini ya, yang sederhana gini, nanti pulang dibawakan ke pasien sudah dihitung ya. Tapi kalau yang sekarang yang sensor ya, upaya tidak terjadi PI tadi, pencegahan penularan nosocomial infeksi ya. Tuh. Karena kan kalau ini kan dipakai ya sendiri kalau ini ya, kalau yang saat ini ya. Jadi tidak rame-rame. Kalau dulu masih rame-rame, kemudian setelah dipakai rendam dulu di lab, dilihat, rendam dulu ke dalam larutan desinfektan. Kalau dulu Lysol ya, kalau sekarang ya klorin ya. Kemudian bersihkan di air bersih, ya, dilap, terus diturunkan air rasanya, disimpan. Kalau dulu ya, nanti salah satu prasat pemeriksaan suhu tubuh ya. Kemudian yang berikutnya tanda-tanda vital itu ada pemeriksaan pernafasan. Dihitung satu siklus itu naik turun. Jadi inspirasi, ekspirasi. Inspirasi, ekspirasi. Berapa kali dalam 1 menit? Ya. Perhatikan pula irama kedalaman pernafasan klien dan kualitas pernafasan. Contohnya misalnya dangkal, ya orang sesak, ya. Atau misalnya pada trauma dada, kesakitan, berarti dia menahan ekspansi dada, pergerakan dada, maka dia juga bernafasnya juga akan tersengal-sengal ya, apa
menahan sakit tadi. Maka selain berapa jumlahnya, kita juga memperhatikan irama, kedalaman pernapasan, kualitas pernapasan. Hasil penilaian pernafasan itu yang normal, ya, normal pada orang dewasa. Kita bicara pada orang dewasa, pada ibu tadi ya, adalah 16-20 kali per menit. Kenapa ini pemeriksaan pernafasan diperiksa? Salah satunya nanti pada pasien yang preeklamsi yang akan dilakukan diberikan terapi MGSO4 ya, belum sampai pelajarannya Bu, ya sudah dicelengi saja. Itu dilakukan pemeriksaan pernafasan, tidak boleh kurang dari 16. Karena salah satu efek dari obat itu adalah menurunkan fungsi saraf, termasuk saraf pernafasan. Jadi pernafasannya harus minimal 16 kali, termasuk syarat-syarat yang lain nanti termasuk refleks patella. Kemudian takipno, ya takipno itu pernafasan yang cepat, ya 24 kali. Kalau yang bradipno kurang dari 10 kali. Apno henti nafas. Ya. Terus ya nanti contoh-contoh atau kelainan-kelainan pada pernafasan banyak ya. Dan ada pernafasan chain stroke, ada pernafasan ya macam-macam. Kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan. Nah, ini pada kehamilan itu berat badan, tinggi badan. Ya, sangat penting. Karena untuk menentukan apakah ibu proporsional antara tinggi badan dan berat badan. Ya. Termasuk di dalamnya nanti kita akan melihat lingkar lengan, CAC, ya, pengukuran lingkar lengan. Ya. Ya. Jadi selain berat badan, tinggi badan, lila, lingkar lengan atas. Kalau tinggi badan selama hamil mungkin diperiksa sekali tidak apa-apa, karena kan kalau tinggi badan kan tidak akan berubah. Ya. Kalau berat badan diperiksa setiap kali periksa ANC. Ini wajib. Ya, nanti kalau Anda belajar ASKEP Ibu 1, di situ ada standar 10T. Salah satunya adalah timbang berat badan. Termasuk ya mengukur lingkar lengan atas. Nah, ini cara mengukur massa tubuh, ya, indeks massa tubuh, lemaknya, ya. Jadi berapa beratnya, BMI-nya itu beratnya dalam kilogram dibagi tinggi dalam meter persegi, dibuat katakanlah misalnya 50 ya kilogram, height-nya 150 apa? Ini namanya kuadrat ya, kuadrat sama dengan kilogram per meter kuadrat ya. Jadi 150 kali 150. Nah, nanti dilihat berapa posisinya. Kalau underweight, contohnya misalnya saya gitu. Saya weight ininya 40, coba dihitung. Dihitung 40. Ya, 40 kali 40 dibagi 150 kali 1,5 kalau 150 ya dikali 2, 1,5 kali 1,5 ya sama dengan 2,25. 40 dibagi 2,25 sama dengan kecekalnya adalah 13,7. Jadi masuknya adalah underweight. Yuk Anda coba masing-masing Anda berat badannya berapa, tinggi badan berapa.
tinggi badannya adalah meter persegi, meter kuadrat. Jadi kalau 160 ya 1,6. 165 ya 1,65. Ini dalam kilo. Bisa dimengerti? Ya, nggak tahu. Bisa, Ibu. Ya, jadi ini kalau yang normal, ini posisinya overweight sampai dengan obes. Ya, ini sampai dengan obes. Ya. Nah, kalau pemeriksaan per sistem, ya, maka pemeriksaan fisik kepala sampai dengan leher tadi dilihat ukuran tengkoraknya normal atau hidrosepal, ya, kepalanya besar, kemudian ini sensasi daerah wajah, pada muka, ya, gerakannya, distribusi rambut, termasuk nanti saat memeriksa ibu hamil pada daerah kepala, Anda distribusi rambutnya bagaimana, warna rambutnya bagaimana. Nah, pada kurang gizi, ya pada lebih pada juga termasuk anak-anak, mungkin kemarin boleh juga itu rambut jagung begitu ya, pada anak-anak kurang gizi, kurang protein, kurang kalori, ya, itu distribusi rambutnya tidak merata, ya, mudah rontok, ya, dengan sentuhan ringan, kemudian sensasi wajahnya bagaimana, apakah udem apa tidak, mata, simetrisan, konjungtiva bagaimana, merah muda harusnya ya yang normal, skleranya putih. Kalau konjungtiva itu mukosa, ya. Pucat berarti anemis. Ya. Kalau skleranya harusnya putih, tapi kalau pada penyakit-penyakit hepatitis kuning. Ya. Kemudian harusnya yang normal ya mata tidak ada lesi, tidak udem. Ini ya masih di kepala dan leher, tes penciuman sampai dengan jadi mulai inspeksi, palpasi, di tes penciuman tadi juga sudah cerita ya. Kemudian itu daerah konka di hidung itu kalau Anda berkaca gitu di dalam ada bendolan-bendolan apa? Jendol-jendol seperti daging tumbuh itu ya. Mukosa. Itu ya kalau yang normal atau konka itu memang dibuat berkelok-kelok gitu karena fungsi dari mukosa yang tadi, permukaan mukosa yang lebih banyak tadi, itu untuk pergerakan oksigen yang masuk supaya dihangatkan dulu. Jadi masuk ke paru-paru sudah hangat, ya. Itu fungsi sebenarnya, fungsi mukosa termasuk ya konka tadi. Ada kelainan apa tidak? Ada sekret dari tekan, penciumannya bagaimana, ya. Kemudian di pengecapan mulut, tenggorokan, sampai dengan pada daerah leher, adakah kalau menelan misalnya ada pergerakan tiroid, kelenjar tiroid, ya. Ini tes pendengaran, kemudian ya pada leher, bagaimana dari mulai inspeksi, palpasi, ya. Kalau yang normal ya tidak ada pembengkakan benjolan di situ. Tapi kalau ada sampai dengan gondok, kalau Anda pernah dengar ya, nanti klik searching gambar orang menderita gondok kekurangan yodium pada daerah-daerah
pegunungan, ya, terjadi pembesaran ini kelenjar tiroid tadi sehingga membesar. Ya. Di sana ada program pemberian yudium atau kapsul lipiodol. Ya. Kemudian ya tidak ada massa harusnya. Kemudian pada limfatik, ya, mulai dari kelenjar limfa, mulai dari sini, ujung belakang telinga. Apakah ada rasa sakit? Nah, turun ke sini sampai dengan ke ketiak, itu adalah sistem limfatik. Dan ada juga ke inguinalis. Kalau ada peradangan, di situ akan membesar dan sakit, ya, sistem limfatik. Nodus tadi. Sistem kardiovaskuler, inspeksi, tidak ada pulsasi di daerah, jadi di daerah dada, palpasi tidak ada getaran yang berlebih, ya. Perkusi batas jantung normal, auskultasi suara jantung normal. Termasuk di situ pernafasan, ya. Tidak ada retraksi, tarikan otot tulang-tulang, otot di dada, ya. Pasti tidak ada getaran, perkusi, sonor, ya, suaranya apa ya, nyaring ya, atau apa ya, nah, kalau istilah ininya ya, sonor. Kemudian bunyi vesikuler, tidak ada wheezing. Wheezing itu kalau menging, jadi kayak kalau yang masyarakat apa, asma, bengek, ya, asma, itu ada wheezing. Jadi ada suara ketika menarik, kemudian tarik nafas, kemudian dikeluarkan, itu karena bronkusnya mengecil. Jadi bronkusnya mengecil sehingga terjadi suara tuh wheezing, ya, wheezing. Terus kemudian yang gastrointestinal itu tidak ada pulsasi, tidak ada pembesaran hepar, kemudian perkusi, ukuran dan lokasi organ, termasuk bising usus, ya. Dan bagian urinarius itu pada di atas sinfisis. Anda masih kenal sinfisis? Di atas sinfisis, ya. Kemudian pada daerah CVAT, ya. Jadi kalau Anda berdiri itu ada tulang belakang, kemudian tulang koste yang terakhir, ya. Kemudian di bagian antara tulang belakang dengan koste itu ada sudut atau area, ya. Jadi di situ bagian kanan kiri itu adalah di dalamnya adalah area ginjal. Ya. Jadi pada daerah ginjal. Maka apabila diketok terdapat rasa nyeri, ya, berarti ada kelainan pada penyakit ginjal, ya. Jadi nanti pada pemeriksaan pada ibu hamil, khususnya pada ibu nifas juga, CVAT positif, kortiko-verte area atau angel itu sudut tenderness. Ya, jadi kalau ada kelainan pada daerah sistem urinarius, ya. Kemudian yang berikutnya adalah sistem reproduksi wanita, mulai dari fisiologi pertumbuhan, jadi pola rambut, ya. Kemudian juga ada payudara, ya. Kemudian pada yang sistem reproduksi yang bagian bawahnya, apakah genitalia eksterna, kemudian eksternanya, kemudian warnanya, termasuk di situ ada di pelajaran yang dahulu anatomi fisiologi ada kelenjar Bartholin, ya. Adakah kelainan pada daerah-daerah kelenjar-kelenjar itu, ya. Tuh.
Kemudian palpasi tidak ada udim ataukah tidak ada massa, ya. Gitu. Yang berikutnya adalah sistem integumen, ya, kulit. Ya, tadi saya juga sudah sampaikan jaundice. Tidak ada jaundice. Jaundice itu warna kuning. Kuning karena hepatitis, ya, hepatitis itu ada jaundice. Kemudian tidak ada luka, jejas, ya. Palpasinya tidak nyeri tekan, turgornya normal, capillary refill, ya, tuh normalnya pada kuku, ya. Kemudian yang berikutnya sistem muskuloskeletal, otot, ya, ukuran otot, apakah atrofi atau hipertrofi, membesar, posisi tulang belakang, apakah kiposis, lordosis, skoliosis, ya. Kemudian sampai dengan pincang, misalnya berkaitan dengan tulang belakang, tulang ekstremitas bawah. Ya. Kemudian pada palpasi adakah udin juga termasuk varises, apakah ada apa tidak? Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan fisik sistem neurologi. Itu inspeksi, dilihat tremor apa tidak, kejang apa tidak, ya. Itu berkaitan dengan fungsi saraf. Kemudian palpasi adanya nyeri juga, nyeri, kekuatan otot, ya. Salah satu nanti pada latihan terutama yang umum bukan yang kebidanannya. Jadi umum misalnya pada pasien yang stroke itu awal kan tidak ada kekuatan otot. Nanti dilatih fisioterapi, menggenggam, ya, pakai bola. Seberapa dia bisa menggenggam genggaman tangan. Ya. Kemudian perkusi dari refleks patella, refleks Achilles, tendon, ya, tendon, refleks patella. Kemudian refleks Achilles. Ini, ya. Itu yang untuk neurologis, ya. Ini juga termasuk selain memeriksa syarat, termasuk nanti syarat pemberian MGSO4. Ya, ini contohnya, ya. Kemudian ini refleks Achilles. Ya. Ini termasuk nanti pada saat kita memeriksa apakah ada tromboflebitis, ya, termasuk juga refleks. Ini tendonnya sebelah sini, pada bagian tendon sakit apa tidak. Nah, ini secara head to toe, ya, nanti kita akan melakukan pemeriksaan setelah kita tahu bahwa prinsip-prinsip pemeriksaan, teknik-tekniknya. Kalau sudah head to toe, kita nggak melihat lagi, nggak memisah lagi apa ini inspeksi, enggak, tapi secara keseluruhan dari atas secara umum, kemudian sampai dengan dari atas ke bawah head to toe, ya. Kadang itu harus dilakukan pemeriksaan inspeksi, palpasi, bila perlu nanti auskultasi atau perkusi, ya. Semuanya dilakukan untuk mendapatkan data, ya, dari mulai head, kepala sampai dengan kaki, ya. Keadaan umum dari mulai jalan, kesadaran, komposmetis, apatis, letargis, somnolen, sopor, koma, TTV-nya, ya. Kemudian penampakan wajah, ekspresi, ya, secara umum. Kemudian dari kulit, ya, integumen tadi, inspeksi, palpasi, ya. Ketiak, perut, genitalia, ekstremitas, punggung. Ini tutut, ya.
Gitu, saya kira untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Sudah Belum, jelas? Sudah Sudah jelas, Ibu. jelas? Sudah, Ibu. Ya, hari Kamis Ya. jadwalnya apa? Hari Kamis Praktek, Ibu. praktek ya dengan Bu Titik juga ya. Yang paling dekat rumahnya mana? Saya, Ibu. Fitri. Ya, siapa? Fitri ya, yang paling dekat. Fitri. Siapa tadi? Siapa? Yuliana, Ibu. Juliana. Juliana, rumahnya mana Juliana? Banyutowo. Oh, Banyutawa.